Selamat pagi, Pastor, Frater, Suster, Bruder, Bapak, dan Ibu. Apa kabar semuanya? Kabar pagi, baik. Bu Agnes. Baik, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, tanpa kurang Iya. suatu apapun. Amin. Ya, baik. Kurang meleleh akan. Ya. Sebelum kita memulai, izinkan kami untuk checking peserta ya. Kami bacakan dulu, tolong mohon menjawab jika sudah ada. Dari SMP Katolik Don Bosco Bitung, sudah ada? Belum? Dari SMP Santo Rafael? Ada. Ada. Dari SMP Katolik Santa Teresia? Hadir, ada. SMP Katolik Santa Monica? Ya, ada hadir, Bu. Baik. Kemudian SMP Katolik Santo Hubertus? Hadir, Bu. Baik. Hadir. Kemudian SMP Katolik Santo Laurentius? Anaknya di situ. Dari Santo Laurentius sudah hadir? Angkat tangan. Nah, mau Belum ya. Kemudian dari SMP Katolik Santo Antonius, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Ya. Lanjut, SMP Katolik Siti Fatima, apakah sudah hadir? Belum. Jadi ini yang belum bergabung, SMP Katolik Don Bosco Bitung. Sudah ada, Bu. Oh, sudah ada. Ya, Ibu Ya. Koni. Ya. Baik. Lalu SMP Santo Rafael sudah ada? Sudah bergabung? Sudah, Bu. Santo Rafael, oke, sudah bergabung. Yang Santo Antonius? Ibu Herawati, sudah, Bu. Oke, baik. Sudah lengkap berarti kita ya pagi hari ini. Oke, Siti Fatima. Ya. Les Bu nggak Agnes. bisa les? ya, Bu Agnes yang Siti Fatima, SMP Siti Fatima. belum ya? SMP Siti Fatima, apa sudah hadir? Belum? Dengan Laurentius. Dan Laurentius. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.14 waktu Indonesia bagian Barat, kita mulai saja fokus group discussion kita tahap pertama dan sesi pertama ini. Semoga nanti rekan-rekan yang belum bisa bergabung dapat segera menyusul, atau jika ada kesulitan dalam masuk link Zoom, nanti bisa mengikuti melalui live YouTube kami. Untuk link akan kami bagikan nanti. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya sehari-hari sebagai staf Sekretariat Yayasan Pamudi Luhur. Salam kenal Bapak, Ibu, Suster, Bruder, Frater, Pastor. Salam kenal. Iya, selama ini kita biasanya berkomunikasi melalui WA Group, ya. Akhirnya hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi bersama Bapak, Ibu, Frater, Bruder, Pastor sekalian. Semoga hari ini semua acara dapat berjalan lancar dan kita saling berbagi kado di sini. iya, oke. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dulu dengan doa. Kami mohon bantuannya Bapak Herman Jin, mohon dapat membantu untuk membuka dengan doa pada pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Herman. Oke. Baiklah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini, Engkau kembali mengumpulkan kami dalam FGD pertama ini. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua, baik para narasumber nanti, para peserta, semoga kami senantiasa dalam perlindungan-Mu dan senantiasa dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami dapat mengikuti pertemuan ini, terlebih materi-materi yang akan kami diskusikan sungguh-sungguh semakin membuat kami mendapatkan pencerahan untuk mengembangkan
sekolah kami ke depan dengan lebih baik lagi. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta kemampuan agar dapat mengikuti kegiatan saat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Herman untuk pembukanya. Baik, selanjutnya kami mohon Bapak, Ibu, Frater, Buder, Suster untuk dapat duduk tegak. Bersama-sama kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan kita dapat menyanyikannya dalam hati. Silakan rekan-rekan FOH untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Teman-teman FOH, baik, terima kasih. Pastor, Buder, Suster, Bapak, dan Ibu, kami mohon sebelum kita memulai acara FGD pada pagi hari ini, mohon dapat mengisikan presensi dulu pada link yang telah kami sediakan, kami kirim di kolom chat. Mohon dapat dilakukan presensi dulu. Kami berikan batas waktu 1 hingga 2 menit. Kami persilahkan. Masuk ke luar biasa. Baik, sudah semua ya? Oke. Mohon informasi apakah yang dari Santo Laurentius dan Santo Antonius sudah hadir?
Santo Laurentius sudah ada? Dari Santo Antonius? Sepertinya belum ada, Bu. Hadir Bu, Antonius hadir. Antonius sudah hadir. Oh iya, Antonius Ibu Herawati, Bu Agnes, mohon maaf Bu Hera. Oh, Bu Herawati Yang dari Siti Fatima, Bu. Siti Fatimah yang belum ya. Baik, berarti kurang satu peserta ya, Ibu. Iya, Bu Agnes. Oke, baik. Biar kita semakin semangat pagi hari ini, kami akan berbagi yel-yel. Yel luber yang sudah biasa menyemangati kita semua. Mohon bantuannya rekan-rekan FOH untuk dapat menampilkan yel. Nanti kita akan bersama-sama belajar yel dulu, nggih. Silakan. Nah. Bisa diulangi, Mas? Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes. Bisa ya semuanya? Mari kita ulangi. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Oke, terima kasih. Baik, pada pagi hari ini FGD kita akan dipimpin oleh Ibu Lili Kauna, kemudian dengan narasumber Bapak Heribertus Satya Adi, kemudian Bapak Antonius Wirato atau kita biasa kenal Pak Aji, kemudian dengan Mas Hendi, Robertus Hendi Kiawan. J. Para narasumber sehat? Sehat. Oke. Sehat. Tanyaannya itu loh. Masih semangat semua ya, toh? Jelas. Ya, oke. Baik, langsung saja kami serahkan waktu ruang virtual ini kepada Ibu Lili Kauna untuk dapat memandu kegiatan kita dari pagi ini hingga siang nanti. Kami persilakan Ibu Lili Kauna. Terima kasih Bu Agnes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Yang saya hormati para narasumber yang sangat hebat menurut pengalaman kami beberapa kali bersama, kurang lebih ada 14 hari, yaitu Pak Heri, Mas Hendi, Pak Adi, Bruder Warto, walaupun saat ini Bruder Warto belum bersama kami atau kita bersama. Begitu juga saya hormati para pengurus Yayasan YPK KM Keuskupan Manado, panitia pelaksana ada Ibu Agnes yang selalu setia, dan tentunya para kepala sekolah dan instruktur sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Kita bersyukur sekali di hari Minggu yang indah di daerah saya, Kota Tomohon. Cuaca sangat mendukung sehingga kami bisa bersama dengan Bapak Ibu, para narasumber, panitia, maupun kepala sekolah dan para instruktur. Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, kita bersama sudah mengikuti diklat kepala sekolah, diklat instruktur, dan pada hari ini kita dipertemukan lagi di kelas virtual ini, di hari Minggu yang indah. Kita akan men-sharingkan apa yang kita sudah peroleh selama pelaksanaan diklat, baik diklat kepala sekolah maupun diklat instruktur. Tentunya kami mengingatkan untuk
teman-teman kepala sekolah dan instruktur di Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado bahwa kita dibatasi dengan topik lebih mengarah pada budaya sekolah maupun nilai-nilai sekolah, nilai inti sekolah yang nanti ke depannya akan kita integrasikan di kurikulum yang akan kita kembangkan nanti. Jadi dari kepala sekolah maupun instruktur akan menyampaikan dalam bentuk narasi nilai-nilai unggul sekolah masing-masing. Dan untuk ruang virtual hari ini tentunya ada 8 sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Agnes tadi, beserta dengan instrukturnya. Jadi jika ada sekolah-sekolah lain yang bergabung, kami silakan juga tetap bergabung, walaupun nanti sekolah-sekolah tersebut di bawah YPKKM akan mengambil bagian pada sesi 2, yaitu jam 2 sampai jam 6. Kalau di sini berarti jam 3 sampai jam 7 malam. Jadi kami mengingatkan kembali bahwa untuk sesi pertama ini ada 8 sekolah, yaitu SMP Katolik Don Bosco Bitung, SMP Katolik Santa Rafael Manado, SMP Santa Teresia Manado, SMP Santo Monica, SMP Santo Hubertus, SMP Santo Laurentius, dan SMP Santo Antonius, serta SMP Siti Fatima. Nah, di sini kita akan men-sharingkan nilai-nilai unggul dari sekolah Bapak Ibu dan budaya sekolah. Dan tentunya kita akan dibantu oleh para narasumber yang hebat. Ada Pak Heri, ada Mas Hendy, dan juga Pak Adi. Kami 4 hari pertama sebagai fasilitator merasa sangat berbahagia. Banyak hal yang kami dapatkan yang akan memberi penguatan, juga membantu kita untuk lebih masuk ke arah mana yang akan kita tuju, karena semuanya tentunya mengawali adalah kepala sekolah dan para guru. Sehingga jika kita sudah tertularkan apa yang para narasumber sampaikan, kita bisa aplikasikan, implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, karena tujuan kita adalah siswa. Seluruh peserta didik kita siapkan pada tahun 2024 sebagai generasi emas. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada para narasumber yang hebat-hebat. Pak Heri, kami persilakan. Kenapa saya duluan, Bu? Ya, karena menurut kami Pak Heri banyak Bilang aja yang paling membantu tua. kami, banyak inspirasi hebat yang Bapak sudah tularkan, sehingga kami bermohon untuk Pak Heri memberikan hadiah untuk kami di hari Minggu ini. Pak Heri, kami persilakan. Ya. Terima kasih banyak Bu Lili Kaunang. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Heri. Ya, berjumpa lagi di FGD ini. Seperti yang disampaikan Bu Lili, sudah komplit semuanya. Begini, dari beberapa kali FGD, tujuan kita di FGD ini untuk memperdalam apa yang sudah kita dapatkan di diklat. Kemudian kita nanti akan membuat satu naskah akademik yang ini nanti akan dipergunakan sebagai landasan membuat kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai inti sekolah, nilai-nilai inti yayasan. Kemudian di sini ada kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Nah, baru kemudian ini kita gabungkan menjadi
KTSP di sekolah kita masing-masing. Kerangka pikirnya seperti itu. Begitu ya. Nah, kita sadar bahwa akan ada banyak kesulitan, ya pasti. Tetapi dari FGD, dari Diklat, kemudian FGD, kami sangat terharu. Kemarin dengan Romo Karolus banyak air mata yang tertumpah, Bu. Karena memang mengharukan sekali. Pendidikan di Indonesia harus menjadi lebih baik lagi. Gitu. Dan saya yakin teman-teman yang ada di Keuskupan Agung Manado, mari bersama-sama kita melakukan perubahan untuk menjadikan lebih baik lagi. Itu. Terima kasih Bu Lili. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Pak Heri sebagai pengantar awal mengapa saya meminta Pak Heri untuk mendahului. Ini sebenarnya hanya untuk memotivasi kami semua, memberi semangat, karena jujur saja sampai tadi pagi ada teman-teman kepala sekolah bertanya, apa yang akan kami sampaikan? Jadi saya akan mengajak atau meminta Pak Heri untuk mendahului supaya nanti kepala sekolah atau instruktur dari ke-8 sekolah ini akan lebih spesifik apa yang akan disampaikan pada FGD di hari ini. Terima kasih Pak Heri. Baiklah, kami meminta dari Ibu Heni Tayu untuk menyampaikan apa saja yang sudah Ibu buat setelah mengikuti diklat kepala sekolah dan kembali ke sekolah bersama dengan teman-teman guru untuk melihat nilai-nilai inti dari sekolah dikaitkan dengan budaya sekolah untuk ke depan bisa membuat KTSP seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Kepada Ibu Heni Tayu, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah kedengaran suara saya? Jelas sekali. Sangat Bu. jelas, Bu Ya. Heni. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, Bapak Heri, Mas Hendy, Mbak Agnes, bahkan mungkin Mas Adi ya, belum kelihatan, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur semuanya yang berada dalam forum ini. Kita bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, terlebih kesehatan, sehingga kita boleh mengikuti fokus group discussion konsorsium Ismaya pada saat ini. Sebenarnya ada dari narasumber dulu, kenapa saya sudah duluan, tapi enggak apa-apa. Ibu fasilitator yang cantik, baiklah, perkenalkan, sekolah kami adalah SMP Katolik Santo Rafael Manado. Jadi sekolah ini berdiri, saya sedikit tentang sekolah, enggak apa-apa ya Pak ya. Nah, berdiri pada tahun 1947. Pada 7 tahun terakhir, jumlah siswa itu lumayan meningkat. Rata-rata 350-an. Memang untuk tahun ini ada penurunan, ya, ada penurunan sedikit untuk jumlah siswa. Nah, SMP Katolik Santo Rafael ini terletak dekat pusat kota, jadi berbatasan sebelah utara dengan Polda, dari kantor Polda Sulut, kemudian sebelah barat dengan gereja Santo Yosep, ya kami di bawah gereja Santo Yosep, kemudian di sekitar di samping dan juga di belakang adalah pemukiman. Nah, yang agak kesulitan yaitu untuk lewat di depan sekolah atau ke sekolah, akses ke sekolah, tidak ada kendaraan kendaraan umum, paling online ya, ojek online atau ya, jadi seperti itu, tidak ada kendaraan umum seperti bus atau angkot. Tetapi
semangat siswa untuk ke sekolah luar biasa. Kami sudah tatap muka, walaupun memang baru 1 shift, seminggu 3 kali, tapi semangat siswa untuk sekolah itu luar biasa. Selalu hadir ya. Nah, kemudian prestasi yang sudah pernah kami raih pada waktu-waktu lalu, yaitu kami pernah mendapatkan juara dalam kesenian ya, lomba maengket, lomba kolintang, lomba menari katrili, kemudian lomba gerak jalan, juara 1 sesulut, kemudian taman terbaik se-SMP swasta Kota Manado, siswa teladan se-SMP Kota Manado, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah diraih dari anak-anak kami. Nah, kemudian kalau secara umum, sekolah-sekolah di Manado berlatarkan asal budaya manusianya adalah mayoritas dari suku Minahasa. Jadi mayoritas itu dari suku Minahasa. Nah, jadi kalau suku-suku lainnya memang ada seperti Sahinge Talaut, kemudian ada suku Gorontalo, ada juga dari Bolang Mongondo, kemudian ada juga suku-suku pendatang seperti Batak, Toraja, ya, etnis Chinese dan sebagainya. Nah, itu juga yang ada pada anak-anak kami. Jadi suku-suku itu ada, tetapi mayoritas dari Minahasa. Nah, oleh karena itu, sekolah kami memang mengangkat budaya-budaya dari budaya Minahasa. Salah satu tokoh pendidikan maupun politik yang terkenal, yang mungkin juga ada sejarahnya, yaitu Dr. Samratulangi. Mungkin kita semua tahu, yang sangat terkenal filosofinya yaitu Sitou Timou Tumoutou. Ya, manusia yang jika disebut manusia, jika sudah bisa memanusiakan orang lain. Nah, itu falsafahnya. Nah, dan itu nampak di dalam sekolah kami. Jadi ada kegiatan, ada hal-hal gotong royong, kerjasama di dalam bekerja atau di dalam memajukan sekolah ini. Jadi itu diangkat dari suku Minahasa, di mana ada 5 kebudayaan yang unik dalam suku Minahasa, yaitu pemanjatan rasa syukur, kesenian musik kolintang, kegiatan mapalus, upacara toki pintu, dan cakalele atau kabasaran. Jadi ini, nah apa yang diaplikasikan dalam sekolah kami yaitu kegiatan mapalus, kolintang, ya, pemanjatan rasa syukur, itu memang nampak di dalam keseharian anak-anak didik kami. Ya. Mungkin kalau menjawab dari tugas-tugas yang sudah disampaikan, nilai-nilai apa yang perlu diangkat oleh sekolah kami berdasarkan dari budaya yang disampaikan Kuncoroningrat, kami memilih ada 3, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem pengetahuan, dan sistem kesenian. Ya, jadi di situ kan boleh lebih dari 1. Kalau sistem religi dan upacara keagamaan, yang jelas itu melekat kami karena memang kami adalah sekolah Katolik. Segala sesuatu diawali dan ditutup tentu saja dengan doa. Ya, kemudian yang nampak ya, yang saya tahu, yang nampak setiap jam 12 itu kami serempak harus berdoa malaikat Tuhan atau ya Ratu Surga. Jadi itu nampak. Kegiatan apapun yang kami buat harus ditinggalkan ketika lonceng sudah berbunyi jam 12 siang. Kalau pagi dan sore kan kami nggak ada di sekolah. Nah, kemudian ibadah pagi, perayaan Ekaristi, ya, misa bersama misalnya pada waktu pesta pelindung sekolah, kemudian penyelenggara liturgi, hari-hari besar keagamaan,
seperti Rabu Abu dan Paskah kami dilibatkan, sekolah dilibatkan untuk sebagai penyelenggara liturgi di gereja. Kemudian ada ibadah rosario setiap pagi di bulan Mei dan Oktober, itu ada doa rosario. Kemudian ada rekoleksi guru dan pegawai serta siswa, baik yang dibuat oleh sekolah maupun oleh yayasan YPK ya. Kemudian ada misa bersama guru dan pegawai dengan pemerintah Kota Manado. Itu dilaksanakan sebulan sekali. Itu guru khusus guru dan pegawai. Kemudian kami juga mendoakan atau peduli dengan lingkungan sekitar ya. Mendoakan orang-orang yang sakit. Kira-kira itu kegiatan sistem religi dan keagamaan. Kalau sistem pengetahuan, ya ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Walaupun memang ada keterbatasan yang ekstrakurikuler dan lainnya. Kemudian sistem kesenian yang kami kembangkan yaitu bermain musikolintang, menari maengket dan katrili, bintang vokalia, kemudian desain poster, dan seni merangkai bunga. Ada juga kor dari guru-guru. Nah itu beberapa budaya yang boleh kami angkat. Kemudian, jadi mohon maaf mungkin kalau saya tidak sistematik atau apa, yang ini yang saya ingin sampaikan, nanti dikoreksi ya Pak Heri atau Mas Hendy dan narasumber lainnya. Jadi keinginan sekolah kami yang ingin diangkat itu terutama sikap-sikap yang berdasarkan nilai inti sekolah yang kami bicarakan bersama dengan guru-guru, ya, yaitu jujur. Ya, jujur berarti berkata dan bertingkah laku jujur apa adanya. Itu yang ingin kami terapkan. Kemudian peduli. Peduli berarti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membahayakan kesehatan orang lain, dalam hal ini tentu saja mengikuti prokes, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu yang terus harus diterapkan. Kemudian kami juga peduli dengan lingkungan sekitar. Ketika ada bencana, kami menggalang dana atau bantuan dari orang tua atau tokoh masyarakat yang peduli, dan kami membawakannya kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Bahkan mungkin anak-anak kami atau orang tua yang imbas kena bencana, seperti baru-baru banjir ya, banjir ada di sekitar kami. Nah itu yang kami lakukan, kepedulian terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar. Kalau religius itu berarti untuk semua mapel pasti ada, ya, diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Kemudian disiplin, ya disiplin, kalau diterapkan misalnya dalam mapel bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, misalnya dalam topik teks prosedur, itu adalah misalnya menentukan langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Nah itu dia disiplin harus mengurutkannya, mana yang awal sampai pada terakhir bagaimana mencuci tangan. Kemudian bertanggung jawab yang bisa diimplementasikan, misalnya dalam mapel IPA. Ya, misalnya praktikum pengamatan pertumbuhan tanaman yang ada di tempat terang maupun di tempat gelap. Nah, itu anak-anak buat di rumah. Kemudian mereka akan mengukur tumbuhan yang di terang maupun gelap. Nah, itu mereka bertanggung jawab dan jujur. Ya, mereka benar-benar mengukur, bukan hanya rekayasa. Nah, itu yang diharapkan di dalam mapel IPA. Kemudian mungkin berpikir kritis pada materi IPS maupun matematika. Kreatif misalnya dalam mapel TIK, membuat produk digital. Dan juga kami sekarang sedang mengembangkan kreativitas membuat produk sendiri dari bahan alami yang kami tanam di kebun sendiri, yaitu tanaman lidah buaya, aloe vera, yang kami akan membuat bahan untuk membuat sabun cuci tangan. Nah, itu sementara kami kembangkan, rencananya setiap kelas akan membuat dan memproduksi
sehingga bisa digunakan pertama untuk kalangan sendiri dulu. Jadi itu kreativitas yang boleh dikembangkan. Kemudian satu lagi yaitu kami juga sudah menggunakan media televisi sebagai sarana belajar melalui aplikasi Smart View di HP, sehingga anak-anak belajar melalui TV, di mana guru tinggal menayangkan video maupun PowerPoint lewat video. Jadi itu Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan. Mohon maaf kalau sudah terlalu panjang. Terima kasih, kami serahkan kepada Ibu Lili Kaunang sebagai fasilitator. Terima kasih banyak Bu Heni Tayu. Banyak hal yang Ibu sudah sampaikan. Kalau kami mengambil intinya bahwa apa yang Ibu sampaikan tadi, dari awal Ibu menyampaikan kepada kami situasi sekolah. Ada kemungkinan ke depan mungkin Pak Heri, Pak Adi, Mas Hendy akan ke Manado, bisa mengetahui bahwa sekolah SMP Rafael itu berada di mana. Kemudian yang kedua, Ibu mengangkat tentang pahlawan pendidikan di Kota Manado dengan semboyannya si Tou Tumou Tou, yaitu Pak Dr. Sambaratulani, yang artinya bahwa manusia belum jadi manusia jika dia belum memanusiakan orang lain, belum menghidupkan orang lain, memanusiakan orang lain, manusiakan manusia lainnya, seperti itu intinya. Kemudian dari sekolah Santa Rafael ada 5 kebudayaan unik dari sekolah Minahasa seperti Mapalus, Kolintang, dan lain-lainnya. Kemudian nilai-nilai yang diambil ada 3 nilai: sistem religi atau sistem keagamaan, sistem pengetahuan, dan sistem kesenian. Kemudian datang pada nilai inti yang sudah dibicarakan bersama dengan teman-teman guru di sekolah, ada jujur, peduli, religius, disiplin, bertanggung jawab, berpikir kritis, bahkan kreativitas yang sudah mereka sementara galang bersama membuat sesuatu, siswa yang membuat, dan nanti ke depan juga untuk mereka. Mungkin itu yang saya bisa menyimpulkan dari apa yang telah Ibu Heni sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan atau di-sharingkan oleh Ibu Heni Tayu. Kepada Pak Heri diberi kesempatan. Baik, terima kasih Bu Lili. Terima kasih banyak Bu Heni. Terima kasih. Budaya yang mau diangkat nanti pada bagian budaya di Mas Hendy. Kemudian saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Bu. Ya. Core value yang dimiliki dari Keuskupan Agung Manado sudah adakah? Karena kemarin yang dari Makassar ada, dari Don Bosco Medan ada, dari Santo Yosef Medan ada. Core value-nya, nilai-nilai intinya ada nggak Bu? Ada. Ya, ada. Mohon bantuan dari Ibu Lili. Iya. Ya. Baik. Ada 3 Pak Heri. Ya, ada 3 yaitu karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Itu 3 nilai inti dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Demikian Pak Heri. Ya, oke. Baik, core value-nya sudah ada ya. Kemudian target, saya mau berbicara tentang di target yang akan kita capai di FGD 1 ini. Oke, ini core value sudah ada. Kemudian menggali potensi budaya berdasarkan 7 unsur budaya dari Kuncoro Ningrat. Oke, sudah ada. Terus kemudian begini, saya akan coba share screen bagaimana sebetulnya kalau saya melihat di Santa Rafael ini
kaitan akreditasi, maaf. Akreditasinya apa, Bu? Akreditasi B, Pak. Ya, saya melihat di Dapodik akreditasinya B. Kemudian akreditasi ini kemudian kan menjadi tolak ukur buat masyarakat, buat siapapun untuk melihat sekolah ini baik atau tidak, gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan berdasarkan data, demikian. Saya mohon share screen ya. Ini pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai prediktor mutu sekolah. Ini buat semuanya saja ya, buat semuanya. Kaitannya apa sih? Apakah akreditasinya B berarti tidak mutu sekolahannya? Terus nanti kaitannya dengan nilai-nilai yang akan kita tanamkan ke anak bagaimana? Diambil ini yang membuat Balitbang tahun 2017 tentang standar nasional pendidikan dan kaitannya mutu sekolah. Saya langsung pada kesimpulan di akhir. Begini. Cukup mencengangkan. Ini ya. Ini memang untuk SMA. SMA negeri di tahun 2015 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan SMA swasta. Ini sebagai cerminan buat kita ya. SMA negeri lebih unggul. Di SMP kira-kira juga begitulah. Ya. Ini berdasarkan penelitian dari Balitbang. Secara umum, terdapat pengaruh pencapaian standar nasional pendidikan terhadap mutu sekolah. Jika sekolah Bapak Ibu, pencapaian SNP-nya itu tinggi, itu berpengaruh terhadap mutu sekolah. Namun, kontribusi pencapaian SNP terhadap mutu sekolah tergolong rendah. Kontribusinya itu rendah, SNP itu terhadap mutu sekolah. Maaf. Standar yang berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah adalah standar isi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya paham standar isi. Mata pelajaran dan kegiatan ekstra intra dan sebagainya. Maka nanti kita akan memberi isi ini. Kemudian kompetensi lulusan. Mutu sekolah dilihat juga dengan kompetensi lulusannya. Standar isi, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas SDM yang ada di sekolah, Pak Ibu, serta pengelolaan manajemen dari kepala sekolah. Kalau kita lihat di diklat kita, kemudian di pertemuan-pertemuan kita ini, jelas kita akan memberi isi yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain, gitu ya. Nilai inti dari yayasan sudah ada, core value, karitas, solidaritas, subsidiaritas.
Ini masukkan di dalam naskah akademik. Kemudian pendekatan budaya, sosiologis, antropologis, dan tentang pembelajaran abad 21. Itu di naskah akademik. Itu. Terus diisi dari tiap mata pelajaran nanti itu akan ditanamkan nilai-nilai tersebut. Mungkin enak dengan terminologi ditanamkan ya. Karena kalau diajarkan hanya mengajar begitu. Untuk mendesain kompetensi lulusan kita mau seperti apakan kita mau membentuk anak dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh yayasan kita. Dibutuhkan apa di situ? Dibutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang juga menginternalisasi nilai-nilai yang akan ditanamkan. Serta manajemen dari kepala sekolah yang harus baik juga. Gitu ya kira-kira ceritanya seperti itu. Standar kompetensi lulusan serta PTK berpengaruh positif terhadap mutu sekolah. Standar kompetensi lulusan serta pendidik dan tenaga kependidikan berpengaruh positif terhadap mutu sekolah. Artinya apa? Kompetensi lulusan PTK ini yang paling dominan mempengaruhi mutu sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah semuanya. Mutu sekolah ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi, ya, ada banyak. Tetapi kepemimpinan dari Bapak Ibu semuanya itu yang banyak atau yang dominan di dalam kualitas atau mutu sekolah Bapak Ibu. Jadi saya melihat ini secara umum terlebih dahulu. Bu Heni tidak usah khawatir dengan akreditasi B. Silakan. Asal ke depan kita mempunyai strategi penanaman nilai itu dimulai juga di gurunya. PTK kan berpengaruh besar terhadap kualitas mutu sekolah. Jadi kalau kita berbicara masalah nilai yang akan ditanamkan ke anak, ya mau tidak mau gurunya harus menginternalisasi nilai tersebut. Harus, tidak boleh tidak. Harus. Saya coba googling SMP Santo Rafael, atau harus pakai SMP Katolik ya Bu ya? Iya. Oh, SMP Katolik Santo Rafael Manado. Yang ada Dapodik dan sebagainya, Instagramnya. Ininya apa? Oh ya. Ini ya Bu? Iya, betul. Jadi kami sama-sama dengan SMA, Pak. SMA Aquino, satu gerbang. Satu gerbang.
Iya, Akreditasinya beda ya tapi ya. iya, SMU Thomas Aquino. Iya. Thomas Aquino apa A? A. Sel TP Santo Rafael B, gitu ya Bu Iya. ya. Iya, betul. Bagus ya. Bagus loh Bu. Ini di jalan. Ini, iya, depan. Bagus. Depan sekolah ya. Iya. Kelasnya memang hanya memuat 350 siswa saja atau Sebenarnya bisa lebih, Pak. bisa lebih. Oke. Jadi kami 12 rombol. Berarti tugas pencapaian jumlah siswa ada di pundak Ibu ya. Hehe. Oke. Ya, oke. Saya belum tahu banyak, tapi melihat bahwa sekolah itu sangat menunjukkan kekhasan sekolah-sekolah Katolik. Ya, harusnya bisa lebih, jumlah siswanya bisa lebih banyak, maka ayo bersama-sama buat naskah akademiknya. Naskah akademik harus ada catatan kaki atau citasi, kemudian ada daftar pustaka di belakangnya dan harus ilmiah. Kemudian dari situ ini sebagai dimensi ide di dalam membangun kurikulum, gitu kan waktu itu. Ini dimensi idenya ada di sini. Dan kemudian baru kita turunkan menjadi dimensi ide dan yang sudah terdokumenkan. Itu dimensi ide yang terdokumenkan. Kemudian membuat dokumen kurikulumnya. Sana. Di target FGD 1 ini naskah akademik itu yang harus kita capai. Oke, mungkin dari saya segitu dulu Bu. Dari Mas Hendy akan lebih banyak melihat di budayanya kelihatannya. Monggo, silakan Mas Hendy. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Terima kasih Pak Heri. Kami beri kesempatan kepada Pak Mas Hendy ya. Mas Hendy disilakan. Selamat pagi Nyong dan Nona. Selamat pagi. Kita semangat baru, semangat muda untuk saat ini, saat pagi ini. Luar biasa, Nona-Nona dan Nyong yang ada di sini. Kita saat ini berdinamika bersama, seperti muda lagi ya Bu, kelihatannya ya Bu. Ya. Seumuran dengan saya 30-an tahun. Pak Heri juga tampak muda tadi diapit oleh dua nona-nona dari Manado. Kita dinamika kita santai saja, kita akan kita akan menggali lebih dalam tentang kurikulum kita dan apa yang akan kita tanamkan nanti dan akan kita semikan lalu tumbuh dan berkembang tentunya berbuah bagi Gereja Keuskupan Manado. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Saya terkejut ketika Ibu Heni tadi mengutarakan satu tokoh yang luar biasa, yang sangat berpengaruh di Indonesia, yaitu Dr. Samuel ya, Jacob Ratulangi. Ya, Samuel Jacob Ratulangi. Luar biasa Ibu, bahwa tokoh ini juga dibesarkan dalam kultur budaya yang kuat. Kultur budaya yang kuat, walaupun beliau melalang buana karena sekolahnya sampai luar negeri ya, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga sampai luar negeri, dan menjadi doktor filsafat. Ya, doktor filsafat dan doktor pasti alam, ini gabungan Pak Heri ini ya. Pak Heri ketika mendengar pasti alam itu langsung senyum dia, soalnya dulu fakultasnya namanya pasti alam. Gabungan antara filsafat dan pasti alam ini menghadirkan tokoh Indonesia yang luar biasa. Ketika kita melihat uang 20.000 itu ya. Iya. Ya, 20.000.
Di sana tercerminlah sosok yang Bapak Ibu punyai. Tentu ketika Samratulangi bilang sitou timou tumou tou, ya. Itu pastinya rasa perasaan Minahasa ya dan Manado pada umumnya itu pasti sampai menyentuh hati gitu ya. Ketimbang bilang manusia hanya menjadi manusia ketika memanusiawikan manusia gitu. Sebenarnya kalau boleh kita jujur tentu Samratulangi ini terpengaruh juga oleh tokoh-tokoh yang saat itu berkembang ya. Seperti Immanuel Kant dan kawan-kawannya itu. Tapi ketika kata-kata atau teori dari yang beliau terima, teori-teori filsafat itu dikatakan, dibahasakan dengan bahasa lokal, itu hati kita itu sampai. Karenanya kurikulum yang kita bangun itu berbasis kontekstual. Luar biasa Ibu telah mengingatkan kita semua untuk menggali kebudayaan-kebudayaan lokal dengan cara bertutur lokal. Ya, ini luar biasa. Mungkin Romo Buder, Bapak Ibu yang hadir di sini juga merasakan hal yang sama dan sudah menggali hal yang sama. Saya itu mengenal kata mapalus itu dari kelas 4 SD. Ya, ketika bilang gotong royong gitu ya. Dari suku Manado, dari daerah Manado ada mapalus, itu dari kelas 4 SD di muatan lokal waktu itu. Bagaimana kata-kata ini menjadi nasional dan menjadi tanggung jawab kita bersama dalam profil pelajar Pancasila ketika bilang kebinekaan global, kita gunakan kata-kata ini untuk sampai ke nasional, bahkan nanti sampai ke global. Walaupun tidak menghilangkan kita belajar bahasa-bahasa dan kebudayaan lain. Gitu. Ini sudah dalam track yang benar, sudah dalam jalur yang benar. Saya mau bilang begini, Bu, bahwa bahasa itu akan membentuk pola pikir, watak bangsa tersebut, yang mencerminkan watak bangsa tersebut. Ketika bilang mapalus, saya yakin orang-orang Manado itu rohnya adalah roh gotong royong, bekerja sama. Ya. Berbeda ketika kita bilang bekerja sama. Gitu. Apa kooperatif? Gitu. Kan rasanya beda ya. Ya, Bu, rasanya beda ketika bilang mapalus itu sejak lahir kita sudah mengenal mapalus. Bapak Ibu kita pergi ke ladang lalu bekerja sama, bergotong royong, itu mapalus. Ketika masuk dalam kooperatif itu, ini apa ini, istilah apa ini, saya belum pengenal. Oleh karenanya dalam kurikulum berbasis satuan pendidikan ini, KTSP ini, tingkat satuan pendidikan yang akan kita bangun, kita gunakan sebanyak-banyaknya, kita gali sedalam-dalamnya kebudayaan-kebudayaan lokal ini. Dan terima kasih Ibu dan Bu Eni, Bu Lili, dan teman-teman yang lain, pastinya saya kok yakin Bu Lili dan kawan-kawan itu sudah menggerakkan teman-teman untuk dalam track yang benar saat ini ya. Ya, saat ini setelah melihat beberapa kali FGD yang sudah berjalan dalam diklat-diklat yang kita lalui bersama, saya merasa yakin dan sangat terharu dengan kerja keras Ibu dan kawan-kawan semuanya. Luar biasa, semangat muda. Lalu saya itu teringat ketika Mbak Agnes pagi tadi sehat. Sehat Bapak, Ibu, narasumber. Padahal tahun 2012, sebelum pastor pembimbing rohani saya itu meninggal dunia, saya besuk di sana dan beliau berkata, ya, tetaplah gila, jangan sembuh dulu, dan terus berkarya. Kita saat ini diajak, ya Bapak Ibu, saya ingat waktu itu setelah berkata itu,
Beliau bercerita ingin pergi ke tempat yang sunyi, di sana ada kanvas dan hanya ada buku gitu katanya. Lalu 2 hari kemudian beliau meninggal dunia. Tapi kata-kata itu yang saya ingat. Kita diajak bareng-bareng di sini, untuk kalau Bu Derwarto itu membahasakan dengan mabuk pendidikan. Kita diajak untuk mabuk pendidikan di mana-mana, di koridor-koridor, lorong-lorong sekolah kita bicara soal peserta didik kita bicara soal budaya sekolah kita. Di kedai-kedai kopi atau di warung-warung bir, itu kita juga bicara soal peserta didik kita dan anak-anak didik kita. Supaya ketika kita mabuk itu, ya apa yang kita katakan ini semuanya itu berbicara soal pendidikan. Ya, jadi tidak hanya cap tikus saja yang bisa membuat mabuk. Tidak hanya cap tikus saja yang mana tuh ya. Tidak hanya cap tikus saja yang bisa membuat mabuk, tapi pendidikan dan karya bangsa, pendidikan anak bangsa ke depan yang bisa memabukkan kita juga. Begitu saja dulu untuk pembuka, dan diskusi kita lanjutkan untuk semakin memperdalam penggalian-penggalian lokal ini. Dan terima kasih Bu Eni tadi sudah menjelaskan banyak hal, jujur, peduli, dan lain-lain, lalu menanam lidah buaya untuk dimanfaatkan. Itu luar biasa Bu, dan pendekatan kuncara ningrat kita bisa nanti belajar ke dalam, lebih dalam lagi. Ini menggali tanah lebih dalam lagi supaya menghasilkan mutiara-mutiara yang luar biasa setelah mendengarkan sharing dari teman-teman juga. Begitu Ibu, Bu Lili, Bu Eni, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ya, Hendy. sama-sama. Ya. Baik, kalau saya merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri dan Mas Hendy, sedikit bahwa Pak Heri menyatakan bahwa di akhir nanti kita harus mempunyai naskah akademik. Tujuan kita itu, di mana di dalamnya adalah dimensi ide yang kita akan tuangkan ke depan untuk siapa? Ya, untuk peserta didik kita. Dan tadi dari Mas Hendy bahwa kita harus mabuk pendidikan. Di mana saja, kapan saja kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang peserta didik kita, tentang anak didik kita. Terima kasih untuk pencerahan ini. Kita berikan kesempatan kepada Ibu dari SMP Hubertus, Ibu Ike, untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dibahas dengan teman-teman di sekolah SMP Hubertus. Kepada Ibu Ike, Ibu Marike mengundap, kami persilakan. Masih di mute Ibu Ike? Ya, terima kasih. Disilakan Bu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para narasumber, Mas Heri, Pak Hendy, dan Ibu Agnes beserta fasilitator, Ibu Lili, dan rekan-rekan kepala sekolah yang saya hormati, saya banggakan. Saya akan menyampaikan tentang keberadaan dulu sekolah kami. Memang sekolah kami ini berlokasi di pinggiran kota, ya. Sekolah kami ketika penghujan, ya, sering banjir. Jadi akses untuk masuk ke sekolah agak sulit. Akses masuk ke luar sekolah memang tidak bisa dimasuki oleh semua karena memang seperti sungai. Jadi kami guru-guru dan peserta didik juga dulu disebut sebagai angsa putih karena keberadaan sekolah. Jadi begitulah saya mau sampaikan sedikit keberadaan sekolah kami. Dan memang anak-anak yang masuk di sekolah kami, latar belakang pendidikan orang tuanya, ya,
rata-rata sekolah dasar. Dan karena pendidikannya rendah, jadi dari latar belakang ekonomi juga rendah. Dan orang tua mereka atau anak-anak kami adalah pendatang dari daerah Sangihe. Ya, kebanyakan orang Sangir yang datang mencari pekerjaan di Manado. Dan begitulah mereka antusias untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah kami, tentu karena beberapa hal yang mereka lihat yang sekolah kami miliki. Pertama-tama, mengenai potensi dan karakter. Jadi di sini dilihat sekolah kami, ya, lingkungan bersih dan kondusif, sehingga dapat dijadikan sekolah kami sebagai sumber belajar. Mengapa dikatakan demikian? Karena ada juga sekolah-sekolah yang berdekatan, yaitu sekolah-sekolah yang beridentitas Muslim. Tentu kelihatannya tidak terlalu bersih dibandingkan dengan sekolah kami, dan karakter dari anak-anak ya yang bersekolah di sekolah kami itu memang agak-agak berbeda. Karena itu keteladanan dari para guru yang ada di sekolah kami itu ditelurkan kepada anak-anak. Kemudian perhatian juga dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Manado, ya, memperhatikan keberadaan sekolah. Jadi di sana kami bisa dapat bantuan-bantuan yang cukup lumayan karena untuk menggiatkan ya kegiatan belajar mengajar di sekolah kami. Kemudian juga di sekolah juga punya satu forum yang dinamakan forum MGMP. Nah, di situ kita bisa bersharing, ya, guru-guru bisa men-sharingkan pengalaman belajar mereka di sekolah dan juga mendapat pengalaman dari sekolah yang lain. Jadi take and give untuk itu. Dan juga dukungan masyarakat yang begitu tinggi terhadap sekolah kami, keberadaan sekolah kami, dan suasana lingkungan yang relatif bersih, baik, dan juga agamais. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang di sekolah kami selalu bertitik tolak pada budaya religi. Ya, di sana tentunya anak-anak sebelum kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan doa. Dan itu mereka senang sekali karena mereka tahu bagaimana mengucap syukur. Itu budaya yang ditanamkan di sekolah kami. Dan juga anak-anak yang bersekolah di sekolah kami mayoritas adalah agama Protestan. Jadi mereka mau ya mengikuti peribadatan Katolik yang memang sudah diberikan kepada mereka tata tertib dan aturan-aturan yang ada di sekolah kami. Nah, untuk pengembangan kurikulum, ya, kalau mau digabungkan dengan budaya sekolah dan kegiatan dalam pembelajaran, di sini kita bisa ambil nilai-nilai yang baik. Pertama, nilai religi dan juga nilai solidaritas, ya, solidaritas. Jadi bagaimana anak-anak bisa melihat sesamanya yang berkekurangan. Kalau dilihat dari budaya, itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni, itu budaya-budaya yang ditanamkan dalam anak-anak, yaitu budaya gotong royong atau mapalus yang tadi sudah memang Bapak jadi jelaskan, ya, bagaimana anak-anak bisa bekerja sama tanpa menuntut balasan. Itu yang paling utama yang ditanamkan kepada anak-anak. Dan dari keutamaan dari
pelindung, ya, yaitu keutamaannya adalah pertobatan. Jadi anak-anak diarahkan untuk selalu meminta maaf, ya, ketika mereka berbuat satu kesalahan. Karena kata-kata maaf itu memang paling sukar untuk disampaikan kepada teman-teman atau kepada guru atau kepada orang yang lebih tua ketika mereka berbuat kesalahan. Jadi mengacu pada keutamaan dari pelindung kami adalah pertobatan, menyadari diri kita bertobat. Dan untuk mengaktualisasikan itu pertobatan itu, maka sekolah melaksanakan rekoleksi, ya, merefleksikan diri. Ya, itu yang memang tidak ada di sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Kalau mau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, ya, mereka tidak mau untuk menyadari diri, yang menyadari diri bahwa banyak kesalahan yang mereka buat. Ya, ini yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena kalau lihat dari latar belakang keluarga mereka, ya, orang tuanya tidak peduli akan anak-anaknya, ya, hanya mementingkan diri sendiri karena bingung dengan pekerjaan. Karena pekerjaan mereka, pekerjaan buruh cuci. Jadi mereka harus bekerja satu hari penuh, ya, dari rumah ke rumah. Nah, ini permasalahan yang sekolah kami alami. Nah, untuk itu, ya, para guru dan tentunya kepala sekolah, ya, harus memperhatikan anak-anak yang seperti itu, menanamkan karakter yang tahu atau menyadari akan segala kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dalam rekoleksi itu terlihat ada satu perubahan sikap bagi anak-anak. Kemudian sekolah juga mengutamakan keutamaan dari pelindung dengan memberikan satu nats bahwa seorang pelajar yang beriman, ya, mengimani Kristus, dia harus tahu cinta kasih, mencintai sesama, dan juga tindakan perbuatan yang baik yang dilakukan oleh Kristus itu bisa menjadi satu contoh bagi anak-anak di sekolah kami. Dan untuk menggali juga minat dan potensi anak, itu kami sudah lakukan melalui wawancara dan kami mendapatkan hasil bahwa anak-anak lebih cenderung kepada bidang olahraga dan bidang kesenian. Nah, kalau bidang olahraga itu biasanya pada umumnya semua bisa, itu olahraga voli, basket. Tetapi kalau dari seni budaya yang tadi Ibu Heni sampaikan itu maengket. Memang kami sudah terapkan itu maengket, tetapi belum seprofesional yang ada di Tomohon seperti Ibu Lili. Karena anak-anak yang ada di sekolah kami itu anak-anak yang bersuku Sangir. Jadi cara pengucapannya agak sulit, cuma tarian-tariannya oke, boleh. Nah, di situ tarian-tarian itu menampilkan bagaimana mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas segala panenan yang mereka dapat. Jadi itu satu tarian. Dan kemudian itu bisa ditanamkan nilai-nilai apa yang ada dalam tarian itu, ya, berarti gotong royong. Jadi memotivasi anak-anak untuk selalu bisa bergotong royong, dan memang itu sudah dilaksanakan. Dan dari juga dari sistem religi, sistem kemasyarakatan yang kami ambil, yaitu anak-anak bisa bermasyarakat dengan berbagai cara. Kalau musim penghujan, biasanya banjir dan banyak sekali sampah-sampah di jalanan. Nah, itu anak-anak dikerahkan untuk bisa mengumpul sampah, membersihkan bersama masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Jadi menanamkan
nilai bekerja sama, ya. Kemudian memang dalam kegiatan kokurikuler yang kami sudah jalankan, yaitu mempersiapkan anak-anak untuk bisa berkreasi. Jadi dari sampah-sampah yang mereka ambil itu yaitu dari plastik-plastik, dan di situ mereka juga bisa membuat satu karya seni, ya, seni terapan yang memang sudah sudah menjadi nilai jual karena banyak orang tua yang melihat hasil karya anak dan mereka mau memesan untuk menjadi satu kewirausahaan dari sekolah. Tetapi di situ bisa juga ditanamkan bagaimana anak-anak antusias untuk menciptakan sesuatu dari barang sampah yang sudah tidak digunakan lagi, mendaur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Itu yang ditanamkan di dalam satu proyek, ya, yang memang yang sudah diberikan oleh guru-guru mata pelajaran prakarya. Kemudian keutamaan dari pelindung kami yaitu ketaatan, ya. Kalau ketaatan berarti siswa-siswa ya taat akan segala peraturan-peraturan yang diberikan. Peraturan-peraturan yang mereka jalankan, ya, bukan karena dilihat atau dikontrol atau diobservasi oleh para guru, tetapi dengan sendirinya mereka mau melakukan karena itu sudah menjadi kebiasaan, ya, pembiasaan. Jadi itu adalah juga salah satu budaya, ya, pembiasaan. Dan kemudian soal disiplin, yaitu memang pada umumnya sekolah Katolik yang ada di Kota Manado, ya, memang terkenal dengan disiplin, ya. Kemudian untuk meningkatkan juga pengembangan potensi yang ada pada anak, ya, itu minat, tentu banyak cara-cara yang harus dibuat oleh sekolah. Jadi bagaimana pembentukan tim, ya, untuk melihat minat-minat bakat anak. Ya, itu yang sudah kami terapkan, kami sudah sampaikan. Jadi dari budaya-budaya yang ada di sekolah, ya, yang paling menonjol di sekolah kami yang kami bisa laksanakan yaitu gotong royong, ya. Bagaimana mereka mau melihat teman-teman mereka yang berkekurangan, ya. Ketika ada musibah, mereka dengan spontanitas mengumpul dana untuk memberikan kepada teman-teman mereka yang kena musibah. Dan memang kalau menunggu dari pemerintah memang agak lama, tetapi antusias dari para siswa untuk bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan untuk budaya-budaya, ya, budaya yang memang ada di Manado, yaitu budaya dari suku Minahasa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Heni, dan memang itu yang bisa kami terapkan di dalam lingkungan sekolah kami. Dan bagaimana untuk internalisasikan kepada guru-guru, tentu mereka sudah tahu bagaimana pribadi prinsip menjadi seorang guru. Dan memang kami lihat dari mengacu pada Renstra dari yayasan, di situ mereka mengambil prinsip dari pelindung guru, yaitu Yohanes Baptis de la Salle. Di situ banyak prinsip-prinsip seorang guru yang harus, ya, yang memang seorang guru harus miliki. Dan memang kalau di sekolah kami itu SDM-nya memang agak
agak minim karena masih ada guru yang belum sarjana dan juga setiap tahun pelajaran itu ada pergantian guru karena mungkin mereka melihat dia punya kesejahteraan yang minim, yang kurang, sehingga begitulah setiap tahun ajaran selalu ada pergantian guru, dan memang agak sulit untuk kami membentuk lagi itu tim pengembang kurikulum, ya. Banyak masalah karena dilihat dari SDM-nya, ya, masih kurang. Jadi yang sarjana hanya dari guru yang ada 11, ya, termasuk dengan tenaga pendidikan, tendik, ya, dan masih ada tiga yang belum sarjana. Jadi kalau melihat konsep-konsep, ide-ide yang mereka miliki itu belum bisa menunjang kurikulum yang akan kita susun. Tapi bagaimanapun tetap kami berusaha untuk bisa membuat ide-ide mulai dari nilai-nilai yang ada dan budaya-budaya yang ada bisa dimasukkan dalam dokumen kurikulum. Dan kiranya itu dulu, mungkin tambahan dari Ibu Fasilitator. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Ike. Sudah begitu banyak yang disampaikan oleh Ibu Ike. Tapi hal yang saya mungkin bisa petik dari apa yang Ibu sudah angkat tadi, bahwa pertama, para guru dan siswa di SMP Hubertus Manado sering dijuluki angsa putih, ya Bu. Ya, karena situasi sekolah yang sering kena banjir. Tapi dengan hal ini justru menimbulkan kreativitas buat anak-anak. Telah diajarkan oleh guru bagaimana mengolah sampah-sampah hasil dari banjir tadi. Jadi nilai kreativitas yang tadi Ibu sudah angkat, dan keutamaan dari Santo Pelindung tentang cinta kasih. Cinta kasih, dan juga di dalamnya bagaimana mampu membuat diri melihat bahwa saya jika berbuat sesuatu dan salah harus mampu meminta maaf. Di dalamnya ada pertobatan. Dan ada banyak hal lain lagi, nilai-nilai religi, nilai gotong royong dikaitkan tadi. Kalau dilihat bahwa sekolah Ibu banyak yang beragama Protestan. Hebat berarti, karena sekolah Katolik diminati begitu banyak oleh agama Protestan. Berarti ada keunggulan dari sekolah Ibu yang sudah Ibu berikan untuk masyarakat sekitar, sehingga mereka sangat tertarik untuk bersekolah atau belajar di sekolah Ibu. Saya kembalikan kepada narasumber, Pak Hendy, untuk menanggapi apa yang sudah dicurhatkan oleh Ibu Ike